Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita kembali lagi dengan materi Power BI. Sebelumnya kan kita telah mempelajari tentang Power Apps, lalu lanjut ke pengenalan Power BI. Kita sekarang akan belajar tentang hmm, metode perhitungan menggunakan Power BI. Sebelumnya saya minta maaf kalau saya ngomong kurang jelas karena saya sedang sariawan di bagian lidah. Jadi kita singkat-singkat saja. Saya sudah belajar materi yang telah disediakan, yaitu tutorial ahli data visualisasi bagian kalkulasi data, expression atau DAX. Ya, untuk pertama-tama kita akan mengulas tentang video yang pertama. Video pertama itu membahas tentang konsep DAX dengan rumus Microsoft, dengan rumus yang mirip dengan Microsoft Excel. Nah, jadi Power BI itu rumus yang digunakan tuh hampir sama dengan Excel. Bedanya kali ini kita menggunakan fitur measurement. Di fitur itu kita pertama-tama itu menentukan namanya dulu, namanya yang apa yang ingin kita buat, terus menggunakan rumus sama dengan, kemudian rumusnya apa itu sum atau itu filter dan sebagainya. Ini hampir sama dengan Excel. Selanjutnya kita ke setelah rumus itu kita bakal buka kurung, kemudian kita pilih tabelnya, lalu buka kurung kotak, kita pilih bagian kolomnya. Nah, setelah itu baru kita tutup kurung. Nah, untuk video kedua ini kita membahas tentang membuat penjumlahan di kolom Wales dengan sum. Nah, untuk menampilkannya itu bisa ada di page yang lain agar terlihat lebih jelas. Nah, ini menggunakan fitur yang disediakan oleh Power BI. Rumusnya itu hampir sama dengan kayak tadi, menggunakan sum dalam kurung, kolomnya, tabel dulu, terus baru kita pilih kolomnya. Nah, untuk video yang ketiga ini menjelaskan tentang dua kolom sekaligus dijumlahkan dengan menggunakan rumus sum x. Lalu menampilkan lagi dengan sebelah data yang sebelum dikurangi. Dan juga kita di sini memperhitungkan juga data, selain cuma menambahkan, kita juga bisa membagi, mengkali, dan sebagainya. Lalu untuk video keempat, di sini kita membahas tentang menggunakan fitur filter untuk menjumlahkan sebagian data dari kolom yang dipilih saja. Nah, kita di sini kan tadi menjumlahkan seluruh data yang ada. Kali ini kita menjumlahkan yang dipilih saja dengan fitur filter. Menggunakannya gimana? Dengan cara menampilkan nama data tersebut kemudian diapit dengan tanda titik 2. Nah, yang kita apit itu tuh bagian yang ingin kita jumlahkan saja. Karena bagian yang ingin kita jumlahkan itu menggunakan teks atau string dalam bahasa pemrogramannya, jadi kita menggunakan titik 2 agar terbaca. Selanjutnya kita untuk video 5 di sini kita menjumlahkan sales di bulan dari tahun tertentu dengan menggunakan fitur total MTD. Nah, rumus ini nih menampilkan hanya bulan terakhir yang dipilih dari tahun tersebut. Misalkan tahun 2016, kita milihnya bulan Oktober. Jadi yang ditampilkan itu data di bulan Oktober itu saja. Nah, rumus itu hampir sama kayak sum tadi, tapi bedanya itu di bagian depan itu tuh kita tambahin yang MTD tadi, kemudian di belakang kita tambahin expression date. Nah, setelah itu tuh datanya bisa ditampilkan melalui visualisasi card dan date. Untuk video ke-6 ini kita membahas tentang penjumlahan dari bulan pertama sampai bulan terakhir yang dipilih. Nah, rumusnya tuh hampir sama kayak tadi, cuma kali ini kita menggunakan fitur yaitu total YTD. Kalau yang tadi kan total MTD. Nah, kali ini bedanya itu bulan pertama sampai bulan terakhir yang dipilih itu dijumlahkan. Misalkan kita memilih Oktober, jadi bulan yang Januari sampai Oktober itu akan dijumlahkan. Tadi kan cuma Oktober doang, kali ini semuanya. Nah, kita lanjut membahas tentang video ke-7. Video ke-7 ini membandingkan jumlah suatu data dari tahun ke tahun. Nah, itu tuh bisa ditampilkan selisihnya atau semacamnya. Visualisasi yang digunakan tuh yaitu tabel. Langkah-langkahnya itu yang pertama kita membuat sum last year, menjumlahkan tahun yang terakhir itu untuk menampilkan penjumlahan tahun sebelumnya di tahun berikutnya.
Misalkan di data tersebut ada tahun 2016. Nah, di tahun 2016 ini kita tampilkan di sebelahnya, namun di bagian bawahnya, yaitu di tahun 2017-nya. Kenapa kita menggunakan ini? Ini digunakan untuk kita membuat data selisihnya di rumus berikutnya. Nah, untuk membuat yang ini, pertama-tama itu kita menggunakan rumus calculate same period last year. Kemudian setelah muncul yang seperti yang saya jelaskan tadi, baru kita menghitung selisihnya. Nah, fitur penghitungannya itu menggunakan calculate juga untuk mengurangi tahun sebelumnya dan tahun berikutnya. Jika tahun sebelumnya tidak memiliki data, maka tampilannya akan 0 karena selisihnya tidak bisa dibandingkan. Nah, kemudian di video ke-8 ini kita membahas tentang perhitungan dengan pengecualian yang tidak terpengaruh oleh filter atau komponen apapun. Nah, terus ada juga sebuah penghitungan yang hanya terpengaruh oleh satu komponen saja, sedangkan isinya komponen yang lain tidak mempengaruhi. Nah, untuk membuat yang pertama tadi itu yang tidak terpengaruh oleh filter atau konten apapun, itu menggunakan rumus calculate dan AL. Nah, fitur AL ini dipakai untuk menjumlahkan seluruh data yang ada tanpa dipengaruhi oleh filter apapun. Jadi misalkan kita pencet bagian date itu last year. Misalkan kita di bulan 2016, di filter tersebut kita hanya pilih bulan Januari. Namun yang muncul itu bukan perhitungan bulan Januari saja, melainkan seluruh tahun 2016 tersebut karena tidak terpengaruh oleh filter bulanan. Nah, untuk perhitungan yang hanya dipengaruhi oleh filter tertentu itu rumusnya hampir sama dengan AL, tapi kali ini menggunakan AL except. Rumusnya itu AL except dalam kurung nama tabel, komponen yang diperbolehkan untuk mempengaruhi perhitungan, kemudian tutup kurung. Misalkan nama tabelnya order. Terus komponen yang diperbolehkan untuk mempengaruhi itu tuh bagian region aja. Nah, jadi selain region itu tidak akan mempengaruhi data yang ditampilkan. Nah, kemudian untuk video ke-9 ini untuk memperhitungkan sebuah kolom sebelum kita Nah, untuk memperhitungkan sebuah kolom. Sebelumnya itu kan kita membahas tentang measure terus. Nah, measure itu tidak menampilkan hasil datanya. Misalkan kalau di Excel itu kan kita perhitungkannya itu kan langsung pada sebuah kolom kosong gitu kan. Kita masukin rumusnya, pilih datanya segala macam. Nah, yang kita lakukan kali ini sama seperti itu. Kalau yang measure tadi, itu tuh kita hanya memasukkan rumusnya terus ditampilkan bukan sebagai data yang ada di kolom, melainkan sebuah dengan fitur visualisasi. Jadi, walaupun kita hitung juga, data hasil hitungan itu tidak akan ditampilkan pada kolom tabelnya. Namun, karena kali ini kita langsung perhitungan kolomnya, itu akan langsung ditampilkan pada tabel tersebut. Misalkan data sebelah kirinya tuh angka 2, terus kita tambahkan dengan data sebelah kanannya itu tuh yang merupakan angka 3. Nah, nanti hasilnya tuh akan muncul di sebelah kanannya lagi berupa angka 5. Begitu juga seterusnya. Nah, untuk dicontoh di video itu, kita dicontohkan dengan menjumlahkan umur customernya menggunakan rumus DATEDIF. Perbandingan itu tanggal lahirnya sama hari ini. Jadi, di tanggal hari ini tuh dia umur berapa. Nah, kemudian video terakhir, video ke-10 itu kita diajarkan untuk menggunakan fitur berlapis-lapis. Seperti biasa, fitur if itu tuh kan digunakan untuk menjumlahkan data dengan syarat tertentu. Jadi rumusnya juga sama seperti Excel. If dalam kurung data yang diinginkan, kemudian kita pilih batas bawah, koma, batas atas, koma, terus nama kategori yang kita inginkan. Setelah itu baru tutup kurung. Karena if-nya di sini berlapis-lapis, kita juga membuat buka kurung, tutup kurung, dan fitur if-nya juga berlapis-lapis. Misalkan if-nya ada 4, berarti buka kurung kita juga ada 4, dan tutup kurung kita juga harus ada 4. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Bila saya ada kesalahan, mohon maaf. Maaf jika videonya terlalu singkat dan omongan saya tidak terlalu jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.